Saat Yesus disalib, ia digantungkan di kayu salib dengan tangan dan kaki dipaku, lalu wafat. Kegelapan melanda daerah tersebut selama 3 jam, tabir bait suci terbelah 2 dan terjadi gempa bumi. Berikut adalah detail lebih lanjut. Penyaliban. Yesus digantungkan di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku, dan ia mulai digantung sejak sekitar pukul 9 pagi. Kegelapan. Antara pukul 12 siang dan pukul 3 sore, langit menjadi gelap. Tabir bait suci, tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus di bait suci terbelah, 2 dari atas ke bawah. Gempa bumi, terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kematian. Yesus meninggal sekitar pukul 3-6 sore. Pencurahan Roh Kudus. Setelah kematian Yesus, Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul. Peristiwa luar. Biasa, para prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut dan mengakui bahwa ia adalah putra Allah. Perkataan salib. Yesus mengucapkan beberapa perkataan selama disalib, seperti, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Thanks for watching. Yesus berdoa karena dia memiliki 2 sifat, yaitu Tuhan dan manusia. Sebagai manusia, dia bergantung pada Bapa di surga, baik untuk kekuatan, hikmat, dan kehendaknya dalam menjalankan misi keselamatan manusia. Penjelasan lebih lanjut, Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Yesus memiliki kuasa dan otoritas ilahi, serta berhubungan kekal dengan Bapa di surga. Yesus sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya, Yesus adalah manusia sejati yang mengalami kebutuhan, kelemahan, dan keterbatasan seperti kita. Hubungan Bapa dan Anak. Yesus berdoa kepada Bapa bukan karena dia kekurangan kuasa, tetapi untuk menunjukkan hubungan yang penuh kasih dan ketergantungan antara Anak dan Bapa dalam rencana keselamatan manusia. Contoh untuk manusia. Doa-doa Yesus menjadi contoh bagi kita sebagai manusia untuk bergantung pada Allah, meminta kekuatan, dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Keterbatasan kemanusiaan. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami cobaan, kesulitan, dan rasa takut, sehingga ia meminta kekuatan dan hikmat dari Bapa melalui doa. Kesimpulannya, Yesus berdoa sebagai bagian dari kemanusiaannya, untuk memperlihatkan ketergantungannya pada Bapa dan untuk memberi contoh kepada manusia bagaimana mereka harus berdoa dan bersandar kepada Allah. Thanks for watching. Kristen, pengampunan dosa adalah sebuah konsep sentral yang berakar pada pengorbanan Yesus Kristus. Pengampunan ini diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus yang telah membayar hutang dosa manusia di atas kayu salib. Umat Kristen percaya bahwa pengampunan dosa membawa keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pengampunan dosa dalam ajaran Kristen. Pentingnya pengampunan. Pengampunan dosa dianggap sebagai inti Injil dan harapan bagi umat manusia. Tanpa pengampunan, tidak akan ada keselamatan atau hubungan yang benar dengan Allah. Sumber pengampunan. Pengampunan dosa berasal dari kasih karunia Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Cara menerima pengampunan. Pengampunan dosa diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, pertobatan dan pembaptisan dalam beberapa tradisi. Efek pengampunan. Pengampunan dosa membawa pemulihan hubungan dengan Allah, kebebasan dari hukuman dosa, dan kesempatan untuk hidup baru dalam kasih karunia Tuhan. Pengampunan sebagai contoh, ajaran Kristen juga menekankan pentingnya mengampuni sesama, karena mengampuni orang lain adalah cermin dari pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Contoh ayat Alkitab, Efesus 1:7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia Allah. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesimpulan, pengampunan dosa adalah ajaran penting dalam Kristen, yang berakar pada pengorbanan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah. Pengampunan ini diterima melalui iman dan membawa keselamatan, pemulihan, dan harapan bagi umat Kristen. Thanks for watching.